dengan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga kata sambutan oleh Wakil Kepala Sekolah. Yang keempat doa. Yang kelima penyampaian materi. Baiklah, kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan oleh saya sendiri. Marilah kita buka acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya dinyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Ibu Tiara. Para hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin diharap duduk kembali. Selanjutnya kata sambutan oleh Wakil Kepala Sekolah. Kepada Ibu Rami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja dan puji syukur kita hadiratkan ke
Hadirat Tuhan. Hadirat ilahi yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap hingga ke alam yang terang-terang seperti saat sekarang ini. Yang saya hormati guru CGP kita Ustaz Heri, dan yang saya hormati guru-guru SCIT Kuala Lama dan seluruh rekan. Di sini saya hanya sedikit menyampaikan kata sambutan. Di sini ada calon guru penggerak. Ini adalah program yang sangat bagus untuk kita semua guru. Nantinya saya harapkan di mana ada kesempatan kita untuk mendaftar jadi guru penggerak, ayolah sama-sama kita ikuti. Karena program di guru penggerak ini sangat bagus. Kita paham gimana cara kita mengajar, bagaimana kita jadi seorang guru yang sesungguhnya, yang dimaksud dengan haji dewantara. Di situ semua nanti kita pelajari dan kita nggak ada pesannya gitu. Jadi kita itu di dalam kelas bisa memahami anak-anak dan tidak ada kata bosan untuk mengajar dan tidak ada kata menolak untuk mengajar. Mungkin demikian saja kata sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya kita memasuki acara yaitu doa yang dibawakan oleh Ibu Mulisa. Acara yang selanjutnya penyampaian materi oleh Bapak Heri SPD MPD. Kepada Bapak Heri SPD MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar ibu yang hebat pada pagi hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk materi, mari kita bersantai dulu. Oke. Oke, jawab dulu semuanya berdiri. Kita akan Breaking seperti lagu yang lagi viral. Tangan di atas. Oke, siap, kita mulai. Pastinya kita relax, santai, menikmati musik berikut ini. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduknya rapi siap berdoa. Takut dan ketat tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, bulan melingkar angkat pundak, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari
kiri, bukanku menjadi enam. Buat matahari, empat jari kanan, empat jari kiri, bukanku menjadi delapan. Buat berdikari, lima jari kanan, lima jari kiri, bukanku menjadi 10. Siap berdoa. Ya, silakan. Kira-kira lalu kalau kita tadi apalah nilai positif dari permainan tadi? Ya, nilai positif dari permainan tadi kan harus kita untuk apalah kita seperti itu. Ada yang mau beri tanggapan yang barusan saja kita apa? Dengan kegiatan training, kenapa? Apalah kira-kira supaya apa? Membuat suasana sebelum mulai pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Oke, yang lain. Jadi kepada anak dia sudah memahami itu angka 1 itu gimana, 2 itu gimana, 3 itu sampai seterusnya. Oke, mantap. Beri tepuk tangan dulu untuk guru sertifikat. Oke. Nah, ada lagi? Siapa saja boleh. Karena kita akan belajar tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif di SDIP Kuala Lama. Kira-kira sebelum kita masuk kemari, apa itu budaya positif? Budaya positif. Nah, kalau Bu Roda, apa kira-kira budaya positif? Budaya positif itu salah satunya tradisi-tradisi yang ada di desa yang bernilai baik yang dapat dilakukan di masyarakat tertentu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Roda. Oke, siapa lagi? Budaya positif. Bu Rizka, apa itu budaya positif? Menurut saya budaya positif itu ya budaya secara bisa diturunkan diajarkan oleh generasi-generasi baru yang nantinya akan menyampaikan moral dan pesan yang baik yang bisa diaplikasikan di masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk Bu Rizka. Budaya positif. Budaya positif itu menurut saya Ya, nggak artinya nggak benar salah. Ini nggak ada benar salah. Tak kerdus. Ketika ini budaya yang Oh, ya, kan. menghargai dan dikembangkan di masyarakat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, kita akan belajar hari ini tentang budaya positif. Di kegiatan kita, di belajar khususnya guru, itu tidak dibenarkan benar atau salah ketika memberi tanggapan, karena itu ide seseorang. Itu berasal dari keyakinan dan pemikiran dia. Nah, itu tidak ada benar atau salahnya. Baik, kita akan lanjut. Perubahan paradigma ini nampak. Oke, ini adalah dalam membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan diciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Umumnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Gasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa mikrosepsi tentang kontrol, yaitu ilusi bahwa guru mengontrol siswa, bahwa semua perilaku mempunyai tujuan, bahwa untuk perilaku yang tidak disukai, untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walau guru tampak sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa. Nah, sini
Karena kita banyak memang siswa-siswa sedang dengan asik dengan kegiatan dia, kita lihat banyak yang main ke sana main kemari. Nah, itu merupakan bagaimana kita selaku guru bisa mengontrol dia, seolah-olah dia pengen diperhatikan. Jadi ketika kita mampu mengajak ke kita, maka dia dapatlah dikontrol seorang guru. Kemudian apa lagi? Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa yang agar mengulangi suatu perilaku tertentu, usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Nah, di sini terkadang kita yang dikarenakan kita kurang menyampaikan kata-kata positif, nah sehingga kita tiba-tiba ke kita sendiri, sehingga kita pening sendiri, emosi sendiri, dikarenakan kita tidak bisa menguasai siswanya. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter. Nah, ketika kita memperbaiki anak itu, dia akan kita tegur gitu. Contoh dia bermasalah berantem dengan kawannya. Nah, ketika kita udah kita biarkan gitu aja, dan jangan tanpa kita mengajarin, maka besoknya siswa itu akan berkelahi lagi, akan berantem. Cuma dibiarin aja kok, nggak dimarahin gurunya. Nah, artinya kita memang tidak dituntut untuk memarahi, tapi bagaimana cara kita supaya siswa itu tidak menjadi berkarakter hal yang negatif. Kita bagaimana bisa membuat perilaku positif. Nah, ketika posisi siswa seperti itu, maka kita ajak dengan hati bagaimana cara kita mengajak dia dalam kejadian peristiwa tersebut. Karena banyak setiap guru pasti mengalami masalah di dalam kelasnya, baik kenakalan siswanya atau penguasaan kelasnya. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasa kita. Mentang-mentang kita berdewasa, kita paksa murid itu harus itu. Padahal tugas kita tidak memaksa, tapi bagaimana kodrat anak itu kita lahirkan. Nah, perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Kadang-kadang kita ini sering mukul pakai kayu, cepat menjauh. Nah, anak itu memang takut, tapi jangka panjangnya dia akan memiliki karakter yang keras. Kepalanya, karakter sifatnya dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi kepada hati siswa dan pertumbuhan siswanya. Nah, sehingga ketika hal itu terjadi, bisa jadi gurunya akan dilawannya. Hari kelas 1 mungkin dia tidak melawan, namun di saat dia kelas 6 dia akan melonjak dan memaki-maki kita. Itu perilaku bibit yang awal kita tanamkan di kelas awal, berujung ke kelas akhir. Jadi hindari perbuatan yang seperti itu. Kemudian kita lihat menurut pendapat ahli, yaitu Stephen atau Stephen R. Covey 1991, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang kenyataan. Nah, ini cara kita. Bukan, nah gini deh. Secara realitas kita memiliki kebutuhan. Kemudian stimulus dan respon ini akan kita pelajari tentang dunia. Kalau seandainya koi itu ada rasa, nah maka akan ada timbul rasa emosi. Karena anak ini nggak pandai bodoh sekali. Nah, kalimat bodoh itu akan masuk ke dalam pikiran bawah alam sadarnya dan akan merusak karakter anak. Jangan sekali-kali menggunakan kata-kata bodoh dan lain sebagainya. Bodoh
dan lain sebagainya. Itu lambat laun dia akan membeku di pikiran otak kanannya dan anak itu akan jadi stres dini. Itu berbahaya. Kalau itu bisa terjadi nanti, maka kita seorang guru seolah-olah kita menjadi monster kehidupannya, bukan menjadi sahabat teman penanya. Jadilah seperti sahabat teman penanya, bukan menjadi monster dalam kelasnya. Nah, kenapa? Yang berani dengan ucapan kata-kata kasar itu adalah monster dalam kehidupan anak. Ketika anak itu sudah dibumbui atau diracuni dengan hal-hal yang negatif, dia nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba kita datang, mukul meja, dengan suara yang keras. Maka di saat itu dia akan mencontoh. Ketika dia nanti menjadi guru, akan mencontoh perilaku itu seperti yang pernah guru lakukan. Nah, itu yang harus diperbaiki. Oke, selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Nah, ini nggak ada yang harus berpikir menang atau kalah. Yang penting dia ikut aja sesuai dengan bakatnya kemana. Karena menang kalah itu nanti akan membuat suatu rangka berpikirnya yang satu sisi motivasi, di satu sisi akan berdampak negatif. Nah, makna kata disiplin. Oke, yuk ke Bu Rista belajar Bu. Itu maknanya. Iya aja, saudara. Adi Hajar Dewantara Yang kamera, jangan sampai pasal itu apa? Nah, biar dapat sini juga. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utama harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Oke, sampingnya. Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin yang murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin dari kata dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, kira-kira dari Bu Murisa, ada 3 perilaku manusia menurut Diana Gosen. Yang pertama, Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. 3. Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Manusia itu perlu 3 ini. Ketika kita sudah dapat hal ini mengatakan kepada siswa kita, maka kita akan mudah mengarahkannya. Tapi ketika 3 ini belum kita bisa dapat penuhi, maka kita akan kegagalan atau terus belajar
terbaik untuk mencapai 3 ini. Karena 3 ini merupakan konsep dasar dalam disiplin atau perilaku manusia. Oke, tujuan positif disiplin adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua manusia atau semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa, yaitu dari eksternal, dari dalam dirinya, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nah, kalau kita angkat dari dalam dirinya, tapi kalau dipaksa itu jangka pendek. Nah, pembelajaran yang harus kita terapkan untuk siswa, motivasi dulu. Ketika sudah dia termotivasi dengan gaya belajar cara ngajar kita, maka dia akan enak mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, tapi kalau sebaliknya, ketika kita tidak motivasi, dia datang tahu di rumah dimarah mamanya, dipaksa sekolah baru bangun tidur, tiba-tiba kita nggak motivasi paginya, maka dia udah dimarah di rumah, ditambah di sekolah dimarah lagi. Kita nggak tahu kondisi pagi itu sudah sarapan atau belum. Makanya kita periksa dulu kesiapan belajar dia. Ketika dia sudah siap belajar, kita tengok anak. Ini kok anak ini melamun saja. Oh, ini anaknya kenapa kok gini aja? Apa? Makanya kita kondisi belajarnya sebelum kita masuk materi, kita periksa dulu anaknya. Nah, anak kenapa? Abang kenapa? Atau kak kenapa? Kok ibu lihat hari ini kok kurang semangat belajarnya? Nah, tanya lagi. Dia buka, dia sudah marah gara-gara berantem sama abangku. Ya. Nah, itu dia akan menceritakan, karena materi itu pada hakikatnya nanti bukan materi yang utama, tapi bagaimana pendekatan kita dulu kepada siswa. Nah, ketika kita tahu situasinya, nah, materi itu cukup 10 menit saja atau 15 menit. Tapi ketika kita sudah dapat mengontrol siswa kita untuk ikut ataupun kita menyelam ke dalam dirinya, maka kita akan mudah untuk menyampaikan keinginan kita kepadanya. Nah, sebaliknya ketika keinginan kita tidak tercapai, kira-kira kita merasa apa? Merasa marah nggak? Atau merasa dengkul nggak? Ibu ini, aku capek-capek kerjakan tugas dari konten. Ibu ini, saya sudah waktu malam ngerjain. Nah, kenapa banyak hari ini siswa kita tidak mau mengerjakan tugasnya di rumah? Karena kita belum dekat dengan muridnya, karena kita belum satu hati dengan siswanya, sehingga dampaknya ke kita, sehingga kelas menjadi ricuh. Kita bukan guru yang dibutuhkan, tapi kita guru yang orang cuma bilang cepat keluar main, sudah cepat keluar main dan nanti bisa jajan. Mereka lebih senang keluar main dibanding di dalam kelas. Ini yang harus kita antisipasi. Nah, ini keyakinan kelas. Kira-kira apalah keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan merupakan nilai-nilai kebenaran atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau bergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Yang kedua, pembentukan keyakinan kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan gampang. Keempat, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang besar. Yang kelima, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Yang keenam, keyakinan kelas seharusnya dibuat tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Yang ketujuh, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Yang kedelapan, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas melalui kegiatan surat pendapat. Yang kesembilan,
Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, kita ada berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita buat 2 kelompok aja. 4. Oke, di sini gabungkan aja mejanya, yang itu yang belakang gabungkan aja mejanya. Kita mau buat keyakinan kelas. Nah, kira-kira ini dengarnya pun hal baru atau baru ini tahu keyakinan kelas? Selama ini kita jadi guru, kira-kira pernah nggak mendengar keyakinan kelas? Atau baru ini? Kalau kesepakatan kelas kayak perjanjian antara guru dan siswa. Ya. Nah, kesepakatan kelas itu prosesnya dari keyakinan kelas. Baru jadi kesepakatan kelas. Jadi ini dia langkah-langkah yang harus kita jalani. Oke? Ya. Ini kelompok A, ini kelompok B. Silakan gabungkan aja mejanya. Nah, silakan Ibu buat dari panduan yang di atas di depan. Apa keyakinan yang Ibu sepakatin atau Ibu buat? Tapi jangan peraturan ya. Peraturan itu adalah otoriter. Itu tidak. Kesepakatan adalah yang pertama. Keyakinan adalah bersama untuk mencapai kesepakatan. Nah, silakan dibuat di kertas kabar apa saja keyakinan kelas menurut Ibu sekalian. Boleh berapa saja? Iya, kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti habis ini kita presentasikan setiap masing-masing setiap kelompok. Oke, kita kasih waktu 10 menit. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Yang pertama yaitu hadir tepat waktu. Datang tepat waktu merupakan bagian dari cara kita untuk menghargai orang lain. Temanmu akan merasa dihargai kalau kamu bisa menepati janji. Apa tujuan kita untuk datang tepat waktu? Yaitu sebagai sikap profesional kita terhadap tanggung jawab kita di kelas maupun di sekolah. Mengapa kita harus melakukan menghadiri suatu kegiatan melalui tepat waktu? Agar kita dapat mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya berikutnya teman-teman. Yang selanjutnya itu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kalau ini kan kita sebagai guru artinya sudah paham. Ini termasuk dalam pengamalan Pancasila itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini bisa kita terapkan dengan memulai dan mengakhiri pembelajaran itu dengan cara berdoa. Jadi sebagai pembiasaan terhadap si anak ini untuk mengingat pengamalan yang pertama gitu. Jadi ada nilai Pancasilanya, ada juga nilai keagamaannya. Gitu. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah, misal membuat jadwal tiket, mengatur tata letak kelas, menyediakan
Selanjutnya bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi. Bersikap jujur itu harus kita tanamkan kepada siswa kita. Kemudian saling menolong, menghormati antara guru dan siswa maupun teman sekelasnya yang lebih tinggi daripada kelas tersebut dan menyayangi atas nama teman. Kira-kira ada nggak tambahan atau tanggapan dari penampilan kelompok 2? Ada masukan? Kalau dari saya, murid tidak boleh beradu, berantem, dan saling putus-putus ya edukan, supaya suasana pembelajaran lebih efektif dan berlanjut. Beri aplaus untuk kita semua yang telah menyampaikan tentang keyakinan kelas dia. Kami persilakan kembali. Yuk, selanjutnya kelompok kedua, kelompok pertama untuk menyampaikan keyakinan kelasnya. Silakan, laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan membacakan keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas pada saat proses pembelajaran. Yang pertama yaitu hadir tepat waktu. Itu kita terapkan kepada siswa untuk dilaksanakan setiap harinya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya benar, sesuai dengan penamalan Pancasila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kita akan menerapkan membaca doa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kemudian jujur dan mandiri. Kepada siswa kita akan menerapkan setiap hari itu untuk bersikap jujur antara teman dan murid, antara guru sama guru, kita harus bersikap jujur. Dan selanjutnya akan disampaikan Ibu. Assalamualaikum. Salam. Keyakinan kelas menurut saya aktif di dalam kelas artinya memperhatikan setiap murid, gerak-gerik setiap murid dan memperhatikannya. Supaya siswa aktif berpikir di dalam kelas. Yang kelas menjaga etika pada guru dan teman, membuang sampah pada tempatnya, saling menghargai dan menyayangi sesama teman dan menghormati guru. Lanjut dari teman. Keyakinan kelas menurut saya yaitu di dalam satu kelas dibutuhkannya musyawarah saat mengambil keputusan. Contohnya ketika murid membentuk suatu kelompok untuk tujuan belajar, itu membutuhkan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan yang tepat dalam memecahkan masalah dan berkaitan dengan pembelajaran. Setelahnya saling menghargai dan menjaga kekompakan kelas. Di dalam kelas kita harus menghargai dan menjaga kekompakan kelas sehingga terbentuknya suasana yang baik
dan harmonis di dalam kelas. Dan demikian dapat saya sampaikan. Oke, beri aplaus dulu. Nah, terus ada pertanyaan. Jadi kira-kira dari penyampaian kelompok 1, kira-kira ada tanggapan atau masukan atau tambahan terkait penyampaiannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya di sini. Tadi di situ para ibu ini menyampaikan kehadiran tepat waktu. Bagaimana sih kita cara mengajarkan anak membimbing untuk dia hadir secara tepat waktu dan mengikuti arahan gurunya dengan baik? Bagaimana caranya untuk datang tepat waktu? Ya, silakan siapa yang mau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sukabadila. Cara kita mengajarkan hadir tepat waktu kepada anak yaitu dengan cara kita sebagai guru memberikan contoh yang datang tepat waktu. Maka anak akan mengikuti seperti apa yang kita lakukan. Harapan saya semoga kita semua dapat hadir tepat waktu dan melaksanakan kegiatan, melaksanakan aturan-aturan yang telah berlaku di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Wadah guru-guru hebat, ya silakan untuk duduk. Terima kasih. Nah, ibu ataupun guru-guru hebat hari ini telah membuat sebuah